Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Amalia dari IKM 9 semester 3 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Mata kuliah dasar biomedik 3, dosen pengampu Alimatus Sa'diyah STR KEP MKM. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang imunisasi. Langsung saja kita masuk ke latar belakang imunisasi. Menurut WHO, pada tahun 2017 diperkirakan 19,9 juta bayi di seluruh dunia tidak tercapai dengan layanan imunisasi rutin, seperti 3 dosis vaksin DTP. Sekitar 60% dari anak-anak ini tinggal di 10 negara, termasuk Indonesia. Pemantauan data di tingkat daerah sangat penting untuk membantu negara memprioritaskan dan menyesuaikan strategi vaksinasi dan rencana operasional untuk mengatasi kesenjangan imunisasi dan menjangkau setiap orang dengan vaksin yang menyelamatkan jiwa. Lalu apa sih imunisasi itu? Imunisasi adalah suatu proses untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan cara memasukkan vaksin, yaitu virus atau bakteri yang sudah dilemahkan, dibunuh, atau bagian-bagian dari bakteri tersebut telah dimodifikasi. Lalu apa sih vaksin? Vaksin ialah antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati, masih hidup tapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya yang telah diolah berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid. Protein rekombinan yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit infeksi tertentu. Apa tujuan dari imunisasi? Tujuannya yaitu untuk merangsang pembentukan kekebalan terhadap penyakit, memberikan perlindungan terhadap penyakit. Pemberian imunisasi sesuai jadwal akan merangsang pembentukan kekebalan pada tubuh bayi secara bertahap, sehingga tubuhnya akan melindungi terhadap penyakit. Selanjutnya, apa saja macam-macam dari imunisasi? Yang pertama ada BCG. BCG diberikan guna membentuk ketahanan tubuh terhadap penyakit TB atau tuberkulosis. Penyakit ini tidak mencegah infeksi TB, melainkan mengurangi risiko serangan virus. Lalu ada hepatitis B. Imunisasi ini termasuk imunisasi yang wajib diberikan pada anak untuk mencegah masuknya VHB. Virus ini adalah virus penyebab timbulnya penyakit hepatitis B. Jika penyakit ini berkembang di dalam hati, maka akan berubah menjadi lebih parah, yaitu kanker hati, seperti yang ada di gambar. Lalu DPT. DPT itu singkatan dari difteri, pertusis, dan tetanus. Imunisasi DPT adalah imunisasi yang diberikan agar anak terhindar dari penyakit difteri, pertusis, dan tetanus. Selanjutnya ada polio. Imunisasi polio adalah imunisasi yang diberikan guna merangsang kekebalan tubuh anak terhadap serangan virus polio. Polio adalah virus yang dapat menyebabkan kelumpuhan dan sesak napas pada si penderita. Campak. Imunisasi campak adalah imunisasi yang dilakukan guna mencegah timbulnya penyakit yang disebabkan oleh virus morbili. Lalu HIV. HIV adalah imunisasi yang diberikan guna mencegah penyakit HIV. Dengan memberikan imunisasi ini akan mencegah risiko serangan virus atau bakteri lain. Selanjutnya ada PCV. Imunisasi ini diberikan pada bayi yang terindikasi dengan infeksi pada saluran nafas bagian atas, merupakan pokok pasif, tidak memperoleh ASI, dan bayi yang bermukim di negara yang memiliki 4 musim. Lalu rotavirus. Imunisasi rotavirus adalah imunisasi dengan menggunakan vaksin yang dapat mencegah timbulnya penyakit rotavirus yang dapat menyebabkan kematian pada anak. Biasanya penyakit yang ditimbulkan yaitu diare pada anak. Lalu ada influenza. Imunisasi influenza adalah imunisasi yang diberikan guna mencegah timbulnya flu pada anak. Vaksinasi pada imunisasi ini disarankan untuk anak yang memiliki penyakit asma, ginjal, dan diabetes. Selanjutnya ada varicella. Imunisasi varicella adalah imunisasi yang diberikan pada anak guna mencegah timbulnya virus varicella zoster atau yang biasa kita sebut cacar air. Lalu tifoid. Imunisasi tifoid adalah imunisasi yang diberikan pada anak guna mencegah terjadinya tifus pada anak. Imunisasi ini disarankan untuk anak usia 2 tahun dan diberikan 3 tahun sekali. Lalu hepatitis A. Imunisasi hepatitis A adalah imunisasi yang dapat diberikan pada anak usia 2 tahun. Imunisasi ini diberikan kepada anak berupa vaksinasi yang dapat mencegah timbulnya virus peradangan pada hati.
Selanjutnya HPV. Imunisasi HPV adalah imunisasi yang dapat diberikan pada anak usia remaja. Imunisasi ini berguna untuk mencegah kanker serviks pada wanita sejak dini. Dan yang terakhir ada MMR. Imunisasi yang dilakukan untuk otak. Imunisasi ini sebenarnya tidak banyak disarankan oleh dokter karena terjadi banyak kasus timbul gejala autisme setelah anak mendapatkan imunisasi ini. Di mana sih tempat untuk mendapatkan imunisasi? Tempat pelayanan imunisasi bisa di puskesmas, posyandu, dan puskesmas pembantu. Dan kalau di non-puskesmas bisa di rumah sakit, rumah bersalin, dokter praktik, bidan praktik, balai kesehatan masyarakat atau balkesmas, dan sekolah yang dilaksanakan pada bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS, yaitu pada bulan Agustus. Kapan imunisasi diberikan? Pada umumnya imunisasi dasar dipenuhi saat anak berusia 1-4 tahun. Di masa ini juga biasanya dilakukan imunisasi ulangan untuk memperpanjang masa kekebalan imunisasi dasar. Beberapa imunisasi juga diulangi lagi pada usia 5-12 tahun, sedangkan usia 13-18 tahun biasanya dilakukan imunisasi tambahan. Siapakah yang perlu mendapatkan imunisasi? Yang perlu mendapatkan imunisasi yaitu pada bayi yang berusia 0-24 bulan dan dilanjuti pada anak menuju dewasa usia 3-18 tahun. Mengapa kita harus mendapatkan imunisasi? Imunisasi dapat memberikan kekebalan tubuh secara buatan dengan pembentukan antibodi, sehingga melindungi anak dan mengurangi keparahan penyakit. Imunisasi bertujuan untuk melindungi anak terhadap penyakit tertentu yang dapat dicegah dengan pemberian imunisasi, sehingga angka kejadian penyakit tersebut dapat dikurangi, dan diharapkan dapat membasmi penyakit tersebut secara menyeluruh. Dan pembahasan terakhir adalah bagaimana cara kerja vaksin. Vaksin bekerja dengan melatih sistem kekebalan untuk mengenali dan memerangi patogen, baik virus maupun bakteri. Untuk melakukannya, molekul tertentu dari patogen harus dimasukkan ke dalam tubuh guna memicu respons imun. Molekul tersebut disebut dengan antigen, yang ada di semua virus dan bakteri. Dengan menyuntikkan antigen ke dalam tubuh, sistem kekebalan akan belajar mengenalinya. Sebagai pelindung tubuh, sistem kekebalan akan menyerang, memproduksi antibodi, serta mengingatnya jika suatu saat bakteri atau virus tersebut muncul kembali. Sampai di sini pembahasan saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.